Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Iqbal Maulana dengan NIM 52412-312. Tujuan saya di sini akan membahas tentang trafo instrumen yang telah diperintahkan oleh dosen pengampu. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Trafo instrumen. Trafo instrumen pada rangkaian AC diukur tidak selalu dapat dihubungkan langsung terhadap rangkaian, tetapi harus terlebih dahulu melalui trafo instrumen. Keadaan yang demikian terutama dilakukan apabila mengukur tegangan tinggi atau arus yang besar. Bagian primer, trafo dihubungkan pada arus dan tegangan yang akan diukur, dan instrumen ukur dihubungkan pada bagian sekunder trafo. Dengan demikian, instrumen ukur akan mengukur arus atau tegangan yang lebih rendah dan nilainya berbanding lurus dengan harga besar terukur pada rangkaian. Keuntungannya memiliki dua keuntungan. Pertama, bagian sekunder dililit untuk menghasilkan tegangan yang rendah dan sekaligus merupakan isolasi terhadap instrumen ukur sehingga aman untuk digunakan. Dan yang kedua, salah satu ujung bagian sekunder dari trafo selalu dihubungkan dengan tanah sehingga instrumen selalu pada tegangan rendah walaupun akan digunakan untuk mengukur tegangan tinggi. Yang ketiga, trafo merupakan isolasi instrumen ukur terhadap rangkaian utama. Dan yang keempat, instrumen ukur dapat dihubungkan pada trafo dengan kabel penghubung sehingga dapat ditempatkan pada posisi yang rendah dan aman untuk dibaca. Yang kelima, jika perlu beberapa instrumen ukur dapat dioperasikan dari sebuah trafo dengan menggunakan kabel penghubung. Dan yang keenam, tegangan atau arus sekunder dapat dibuat dengan harga standar. Misalnya untuk PT 110 volt atau 220. Untuk CT pada 1 ampere dan 5 ampere sehingga instrumen ukur mudah ditukar. Trafo instrumen ada dua macam trafo yang digunakan untuk pengukuran, yaitu trafo arus dan trafo tegangan. Trafo arus digunakan untuk menurunkan arus dengan perbandingan transformasi tertentu dan sekaligus mengisolasi peralatan ukur dari tegangan sistem yang diukur. Trafo tegangan digunakan untuk menurunkan tegangan sistem dengan perbandingan transformasi tertentu. Trafo arus ini sudah ada persamaannya, yaitu arus primer sama dengan arus sekunder. Arus primer berbanding dengan arus sekunder sama dengan N sekunder berbanding dengan N primer. Karena arus sekunder cukup besar, maka hubungan bilitan sekunder dengan beban ampermeter tidak boleh diputus atau dilepas. Kalau putus maka transformator akan rusak. Maka kita gunakan transformator arus. Trafo arus operasinya berbeda dengan trafo tenaga. Kumparan primernya berjumlah sedikit, N sama dengan 1 dan terhubung seri dengan beban. Kumparan sekundernya N2 berjumlah banyak dan dihubungkan dengan ampermeter, kumparan arus dari wattmeter atau energiometer atau relay. Tegangan sekunder rendah karena instrumen mempunyai impedansi rendah. Harus distandarisasi 1 ampere dan 5 ampere. Pembacaan meter dapat dikalikan dengan faktor pelipatan atau langsung dengan meter yang sudah kalibrasi. Pada CT, arus primer adalah
dan akan mengalir terus walaupun sekunder tidak dibebani. Arus sekunder melalui meter adalah diperlukan untuk membuat flux magnet tetap stabil. Bila ampermeter tidak dihubungkan, maka terminal sekunder trafo arus harus dihubungkan singkat, sebab bila tidak akan mengakibatkan tegangan pada terminal sekunder CT dan dapat menjadi sangat tinggi sehingga isolasi rusak, akurasi CT terganggu, flux magnet tidak stabil. Trafo tegangan baik seperti trafo arus tadi juga memiliki persamaan. Trafo tegangan juga memiliki persamaan. E primer berbanding dengan E sekunder sama dengan E primer berbanding dengan E sekunder. Gunanya dihubungkan ke tanah, yaitu untuk menghilangkan arus bocor dari kumparan primer. Trafo tegangan konstruksinya sama seperti trafo tenaga, tapi dengan kerugian besi yang rendah. Bagian sekunder dapat dihubungkan dengan voltmeter, kumparan tegangan wattmeter, energi meter, tegangan operasi yang relay, arus yang harus dipakai kecil, dan tegangan dari standarisasi 110 volt dan 220 volt. Tegangan sekunder harus dikalikan dengan faktor pelipat. Untuk pengukuran energi, selain dikalikan dengan faktor pelipat, perlu juga diketahui sudut fasa pada kumparan primer dan sekunder. Simbol transformator dalam diagram satu garis. Yang pertama adalah trafo step up. Jumlah lilitan di sekunder lebih banyak daripada lilitan pada primer. Seperti ini telah digambarkan tegangan yang masuk dan ini tegangan yang keluar. Dan trafo step down kebalikan dari trafo step up. Jumlah lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Penjelasan serta fungsi. Transformator memiliki beberapa fungsi utama, antara lain ada 4. Pertama, menaikkan tegangan. Maksudnya adalah meningkatkan tegangan dari sisi primer ke sekunder untuk mengurangi kerugian daya selama transmisi jarak jauh. Yang kedua, menurunkan tegangan. Maksudnya adalah mengurangi tegangan dari sisi primer ke sisi sekunder agar sesuai dengan kebutuhan beban di tingkat distribusi. Yang ketiga adalah memisahkan dua sirkuit listrik, memberikan perlindungan dari arus bocor dan meningkatkan keamanan. Yang keempat ada pengaturan daya. Maksudnya adalah mengatur level daya yang disuplai ke beban tertentu. Cara kerjanya memiliki 4 cara kerja. Pertama adalah arus listrik masuk, arus listrik AC atau arus listrik bolak-balik mengalir melalui lilitan primer transformator. Yang kedua adalah medan magnet. Maksudnya adalah arus yang mengalir menghasilkan medan magnet di sekitar lilitan primer. Yang ketiga adalah induksi magnetik. Magnet ini berinteraksi dengan lilitan sekunder yang berada dalam jarak dekat, menyebabkan arus listrik dihasilkan dalam lilitan sekunder melalui proses induksi. Yang keempat, tegangan sekunder. Tegangan yang dihasilkan di sisi sekunder tergantung pada rasio jumlah lilitan antara lilitan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan sekunder lebih banyak, tegangan akan step up atau meningkat. Jika lebih sedikit, tegangan akan menurun atau step down. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah transformator adalah perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tingkat tegangan listrik melalui proses induksi elektromagnetik dengan kemampuannya untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Transformator memainkan peran penting dalam sistem distribusi energi.
penting memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi utamanya, menaikkan dan menurunkan tegangan, isolasi sirkuit, serta pengaturan daya. Yang kedua adalah prinsip kerja, menggunakan arus AC untuk menghasilkan medan magnet yang menginduksi pada arus pada lilitan sekunder. Yang ketiga adalah rasio lilitan, hubungan antara tegangan dan jumlah lilitan menentukan hasil transformasi tegangan. Dengan demikian, transformator mendukung efisiensi dan keamanan dalam transmisi listrik, terutama untuk jarak jauh dan aplikasi industri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan pada kesempatan